Diaspora Marketers, sekarang saya lagi ada di Bangkok, Thailand. Kebetulan dalam rangka Hermawan Kartajaya ke-76, celebrate untuk ulang tahun Pak Hermawan 76, dan ternyata di sini ada satu diaspora dari Marketers. Ada Mas Iksan, apa kabar Bang Iksan? Baik, sawadika. Sawadika. Wow, ini ada salah satu kantornya dia, produk kebanggaan Indonesia yang mungkin teman-teman semuanya udah pasti pada pakai ya produknya. Iksan, boleh ceritain dulu dulu di Marketers tahun berapa sampai tahun berapa ya, San? Oh iya, udah lama juga sih. Tapi lebih lama masih seperti itu. Masuk Marketers itu 2005 awal. Jadi 2005 awal itu masih di Wisma Dharmala itu. Oke. Lantai 15 atau lantai 16 bulan lupa. Iya, lantai 15. Oh, dari Dharmala ya? Dharmala, masih di Dharmala. Iya sih, 2005 Dharmala, betul. Kemudian sempat di sana 4 bulan, baru pindah ke Casablanca. Di ini Satrio dong. Ah iya, Satrio. Satrio. Di depan Lotte Mart yang sekarang udah di Lotte Mart. Udah mewah gitu. Sudah mewah. Kalau dulu kita masih kumpul ya. Sendirian gitu. Iya. Di 7 lantai. Waktu itu divisi apa? Mas Isan. Pertama dulu di consulting, ada beberapa pekerjaan yang dipegang seperti riset untuk PLN, tetapi cuma sekitar 6-7 bulan pindah ke MIM, Marketers Institute of Marketing. Ya. Itu dulu adalah cikal bakalnya MI. Sekarang adalah MIM. Marketers. Sekarang adalah Marketers Institute. Itu dulu namanya MIM. Marketers Institute of Marketing ya. Gitu. Oke. Di MIM di apa dulu istilahnya KMD ya? Ya, dulu KMD. Kemudian ya dulu masih ya mungkin generasi kedua ya. Generasi pertamanya itu kan sebagian besar tim konsultan atau riset itu mengerjakan sebagai tim KMD. Tetapi sejak saya masuk, kemudian ada teman-teman yang lain yang mungkin masih ada seperti Mas Andi gitu. Nah, ini lebih difokuskan gitu, bukan untuk membangun MAM, tapi KMD itu untuk semua segmen. I see. Jadi semua industri. Ada dibagi kompetensi dari bagian komunikasi, kemudian sales, service, kemudian juga marketing strategik. Kemudian saya waktu itu marketing strategik dan juga brand communication. Oh, di brand strategik dan brand communication pada waktu itu. Pada waktu itu kalau diingat ada klien, berarti lebih ke training ya, bikin proposal buat training, buat materi-materi buat training. Itu apa namanya, supportnya jadi Mas Hence. Mas Hence. Boti. Itu tim training semua itu, tim jualan semua di lantai 6 waktu itu ya, di lantai 6. Kemudian itu kebetulan di KMD itu satu lantai sama tim bisnis eksekutif. Oh iya. Jadi mereka tinggal lempar aja. Klien minta proposal yang proposal. Kalau materinya mana itu konsultan masih di bawah, lantai 5 masih bisa sembunyi. Dan mereka juga masih bisa sembunyi, teman kalau di KMD udah di depan mata. Jadi mau nggak mau dibikinin. Mau nggak mau ditungguin, bukan ditungguin sampai jadi. Nah, itu luar biasa. Oke, jadi 2005 sampai 2007 akhir. 2007 akhir, hampir 2 tahun ya. Hampir 3 tahun dong. Oh iya, ya. 2007 akhir. 3 tahun. Benar. Ya. Terus setelah itu pindah ke? Nah, kemudian pindah ke grup Bicara Popan. Grup Bicara Popan, Central Pertanian Prima. Masih di Jakarta sebagai PPI di sana. Ya, di sana juga pegang kalau industrinya kan agriculture, kemudian pegang business insight planning manager, gitu. Jadi lebih ke arah strategi marketing, masih nyambung apa yang dipelajarin di Marketers. Masih nyambung dari dipakai. Guys, ini sorry ya kalau misalnya kualitasnya agak kurang gimana karena ini sangat SOS darurat banget kita pakai kameranya, jadi karena kita juga di negeri orang. Jadi tapi semoga aja nanti dari obrolan ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Nah, dari Jalan Pokpan berapa lama, San?
Di Charles Pokpan sekitar 4 tahun, 4 tahun, 4 Lumayan tahun lama lebih. ya? Iya lumayan lama sebetulnya. Oke. 4,5 tahun. Intinya gue udah ninggalin Marcus ternyata udah lama banget itu loh. Ah. Stres sih gue. Kemarin harus ketemu sama Pak Hendra segala macam. Udah ya, 18 tahun ya gak ketemu. 18 tahun loh, like almost like 20 years. Terus kemarin baru ketemu lagi sama Pak Hermawan di Bangkok pulang ketemunya, bukan di Jakarta. Ya, harus pakai paspor ketemunya. Dan terus habis dari Charles Pokpan, Nah, habis Charles Pokpan kemudian ke Pertamina Patraniaga. Nah, sebenarnya kalau Pertamina Patraniaga ini dia segmennya lebih ke industrial, jadi ke B2B. B2B. Tahun 2012 awal B2B, kemudian kebetulan dapat penugasan ke beberapa daerah, pertama Batam, Palembang dulu, Palembang. Itu penugasan dalam pengertian stay di situ atau gimana? Stay di Palembang setahun, kemudian di Batam sekitar 1,5 tahun untuk wilayah area region Sumatera sebagai GM ya, general manager di region Sumatera, kemudian pindah lagi ke Makassar. Oh, jadi dipindah-pindah? Ini 2,5 tahun, kemudian untuk wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian pindah lagi ke terakhir di Balikpapan, 2,5 tahun juga. Balikpapan itu untuk wilayah Kalimantan. Gitu. Karena kalau nggak salah di sana memang pusatnya Pertamina di situ ya? Di Kalimantan di Balikpapan, ada kilang juga kalau nggak salah. Betul, jadi kalau saya kebetulan di downstreamnya, di downstream. Jadi kalau downstream itu kan mana yang kota-kota besar sebagai pusat distribusi, penjualan dan juga displaynya ya Pertamina hilir atau downstream. Gitu, ya. Jadi banyaknya di kota-kota besar. Namun karena ini adalah barang industri, jadi nyaris memperlakukan barang itu secara komoditi. Namun salah satu insight yang banyak didapat dari Marcus maupun di dunia nyata itu terkait dengan distribusi. Jadi kehandalan daripada kenapa Pertamina maupun Pertamina Patraniaga di sana bisa menang ya karena jalur distribusinya sudah dikuasai. Jalur distribusi sudah dikuasai, titik supply-nya paling banyak. Kemudian juga moda transportasinya semua dipegang sama tim Pertamina, walaupun itu bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Gitu. Jadi istilahnya dari hulu ke hilirnya udah kebangun lah ya. Makanya itu yang membuat jadi produk-produk dari Pertamina ini. Kalau dulu masih ini, kalau ini belum, ini masih baru ini berikan nanti dijelaskan. Jadi memang kalau dulu lebih ke arah fuel industri, jadi perangnya itu adalah perang channel, kemudian availability produk, kemudian juga harga tentunya ya harga. Namun di sana juga jaminan kualitas itu kita bisa memastikan bahwa semua yang didistribusikan oleh Pertamina Patraniaga itu sesuai dengan standar dari SDM. Dan yang paling penting itu adalah kita tetap, walaupun kita kadang-kadang teman-teman di luar itu lihat Pertamina udah pasti gampang jualan. Tapi jangan salah, even waktu saya di Kalimantan itu 40%. Pertamina itu hanya menguasai infrastruktur 40%. 40% aja untuk infrastruktur distribusi. Secara infrastruktur. 60%-nya dikuasai oleh kompetitor. Kompetitor itu bisa asing, bisa lokal, dan mereka punya kemampuan untuk yang asing itu punya kemampuan untuk mengimpor minyak dari luar maupun membeli BBM atau minyak dari Pertamina secara bulky. Jadi pertarungannya itu betul-betul terasa, tetapi di level korporasi per korporasi, gitu. Jadi kita tidak hanya bicara perang harga, namun begitu salah satu ikon kita hilang, itu mungkin sekitar 50%, 30% omset itu udah langsung pindah dan waktu win back-nya itu udah hampir, mungkin bisa dikatakan kalau hilang bisa dikatakan
hampir mustahil untuk dapatnya dalam waktu Dekat. kurang dari 1 tahun. Wow. Pasti lebih dari 3 tahun, karena kalau misalnya account hilang, itu Biasanya mereka ada di kontrak yang lumayan, Iya. cukup lumayan panjang supaya Iya. mereka dapat best good deal lah ya pastinya ya dari good kompetitor. deal, kemudian ya good deal means good supply and good price and good term of payment. Untuk paymentnya juga mungkin Iya. itu salah satu yang jadi consideration dari Iya. teman-teman industri ini kalau misalnya mereka mau pindah. Ya. Oke, Betul. tapi kan kalau misalnya bicara mengenai sedikit yang mengenai produk-produk Pertamina dibanding sama produk kompetitor dan bahkan tadi kalau aku dengar Iya. bisa dibilang bersaing dengan produknya Pertamina sendiri yang dibeli secara Iya. bulky pada waktu itu kan. Iya, oleh kompetitor. Itu kan berarti kan secara differentiation produknya nggak terlalu ketara di Iya, situ gitu loh. betul. Terus apa yang Iksan lakukan pada waktu itu supaya tetap membangun key account-nya nggak lepas, terus kemudian atau bisa dapetin syukur-syukur yang kalau ngomongin customer-nya mungkin itu aja ya? Oh, Atau mungkin gimana? kalau misalnya dikatakan dari sisi proporsional customer untuk yang di Kalimantan, karena saya masih yang Masih fresh-nya masih Kalimantan. Kalimantan gitu. Ah. Itu mungkin sekitar 40% itu adalah key account besar, sisanya customer yang retail. Walaupun retailnya itu adalah B2B, retail secara size. Oke, Ya. itu secara size. Secara size. Jadi memang retail ini kita nggak bisa lepaskan juga, karena dia sangat berfungsi sebagai buffer. Kemudian tadi balik lagi pertanyaan Mas Dinus, apa diferensiasinya? Ya. Pertama itu keunggulan Pertamina waktu dulu masuk Pertamina Patraniaga itu adalah jaringan supply. Oke. Jadi supply. Nah, kompetitor betul mereka bisa membeli secara bulky baik impor dari mostly sih dari Singapura ya. Oke. Ataupun dia beli dari Pertamina Patraniaga atau dari Pertamina yang midstream. Namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk jaringan untuk penjualannya. Jadi mereka untuk yang katakanlah retail atau receh itu mereka relatif loss di sana Sedangkan itu bisa menjadi buffer siapapun pemain komoditi untuk penetrate market. Sedangkan hampir semua lokasi khususnya BBM industri di Indonesia itu daerah-daerahnya remote area pertama, kemudian yang kedua ongkos distribusi mahal, kemudian yang ketiga terkait dengan availability supply. Nah ini yang salah satu keunggulan Pertamina Patraniaga pada saat itu untuk mempertahankan customer yang retail. Nah, sedangkan kalau untuk customer besar itu kita bicara realisasi marketing, yang loyalty, bonding, kemudian technical support itu lebih ke arah technical seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang Pertamina Patraniaga pun ada sedikit ancaman gitu ya dari kompetitor maupun ada hal-hal yang kita terlambat menutupi, katakanlah seperti ini, mereka beli pada harga bagus gitu ya, kemudian harga bagus berarti harga rendah, kemudian menjual pada harga tinggi. Nah itu yang volatilitasnya tuh sangat rentan kalau kita ikutin, kalau kita tidak mempunyai buffer. Nah itu yang kadang-kadang kita kalah di sana. Kemudian juga pendekatan pada customer itu untuk yang customer itu tentunya berbeda. Mereka mungkin bisa G2G, bisa high level, ataupun bisa mereka bundling dengan produk-produk petrokimia maupun bundling dengan kayak katakanlah karena di Kalimantan ada sawit segala macam, mereka bisa bundling di sana. Nah ini yang Pertamina kurang fleksibel untuk melakukan hal itu, ya bundling itu. Oke. Terus kemudian setelah dari Balikpapan tiba-tiba di Bangkok Thailand ini gimana ceritanya? Ya, kemudian dari Balikpapan ya waktu itu setelah udah hampir post covid sebetulnya 2021 kita sempat ke Jakarta. Nah di Jakarta 2 tahun ya mulailah hubungin teman-teman karena udah hampir 7 tahun jarang ketemu sama teman-teman di Jakarta, hubungin Mas Dinus,
roti dan teman-teman. Itu apapun lah dilakukan supaya jadi orang Jakarta lagi. Balik lagi di Jakarta. Supaya jadi orang Jakarta lagi berarti Dari profesor Jakarta. ini ternyata PR juga karena wah itu Jakarta gila macet. Macet itu banjir ada. Akhirnya Jakarta 2 tahun. Nah, kebetulan di Jakarta bukan di marketing tapi lebih ke arah supply distribusi. Oke. Jadi urus partnership terminal BBM dan LPG yang dikerjasamakan dengan Pertamina. Nah, ini posisinya kembali Pertamina yang butuh orang, Pertamina yang butuh fasilitas orang lain gitu. Nah, ini yang nambah ilmu lagi nih sebetulnya nih kan. Kalau selama ini kan orang mikirnya orang negara produk-produk Pertamina, kalau ini enggak. Saya sebagai dari Pertamina akan menyewa fasilitas infrastruktur perusahaan-perusahaan swasta, apakah swasta besar maupun swasta asing, itu kita sewa dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini ilmunya beda lagi ternyata, dan ini menurut saya sih baru. Jadi ini lebih ke ilmu untuk mencari vendor yang efektif dan efisien, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, menguntungkan kedua belah pihak. Dan ternyata VUCA itu memang terjadi gitu ya. Dan di Giant apa istilahnya ya, dancing Giant itu ya harus dilakukan. Jadi kita harus bernegosiasi, kemudian mendapatkan benefit apa dari mitra, dan supaya kita tetap bisa mengakomodir dalam arti menjamin suplai BBM kepada seluruh masyarakat ini lancar. Karena BBM yang dimaksud di sini bukan lagi seperti yang waktu kemarin jualan secara industrial komersil, tapi termasuk barang-barang subsidi. Jadi yang termasuk yang kayak SPBU yang subsidi kayak Pertalite, kemudian LPG 3 kilo, LPG 3 kilo, ya melon itu. Nah, itu bagian dari suplai distribusi. Jadi kalau misalnya di tentara mungkin Bekang perbekalan angkutan. Tapi tanda kutip untung di sana hanya sebentar ya, 2 tahun. Karena bukannya di sana lebih enak, karena lebih enak, tapi berarti ternyata ilmunya kurang atau gimana? Akhirnya sebenarnya kurang challenge. Iya, akhirnya ya nasib membawa ke sini, ke dunia marketing lagi. Balik lagi ke dunia marketing lagi. Namun jauh. Pasti banyak challenge. Iya. Kayaknya di spill di sini. Iya. Nah, terus berarti dari tahun berapa nih di Bangkok Talent? Baru 2023 ini, baru 3 bulan. Baru 3 bulan guys, ini beruntung banget saya datang ke sini baru 3 bulan ketemu kembali sama Mas Iksan, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi Pertamina, kalau di Thailand sendiri nama PT-nya apa nih? Oh ya, kalau di Thailand, Pertamina Lubricants Thailand Ltd. Mungkin di sini PT ya, jadi PT. Starting from kalau Pertamina Thailand sendiri? Mungkin cerita sedikit sejarahnya, mulanya itu sekitar 8 tahun lalu, 2014. Pertamina Lubricants sebagai salah satu entitas yang Pertamina waktu itu akuisisi pabrik di Thailand. Ada pabrik di sini? Ada, di Ayutthaya, sekitar 60 kilo dari kota Bangkok. Jadi kita di sini sebagai investasi asing berarti bagi perusahaan bagi negara Thailand sebagai investor asing. Punya pabrik, kemudian tanam equity, kita punya shareholder yang lain. Shareholdernya ini adalah 74% adalah Pertamina Lubricant sebagai induk yang di Jakarta. Kemudian yang kedua ini adalah shareholder lokal 25%. Nah, 1% ini adalah Pertamina Retail yang di Jakarta sebagai salah satu syarat ya mungkin ya. Jadi tetap harus ada 2 entitas Pertamina yang masuk. Nah, ini ya kalau cerita sedikit sejarah. Tapi untuk headquarternya ini kita lokasi di Saton Road ini. Saton Road nanti kita spill ya. Kita spill gedungnya. Keren banget sih
di Saffron Road. Nama gedungnya apa nih? Charter Building. Charter Building di lantai 17. Lantai 17. Lantai 17. Di Saffron itu one of the best business area juga Business ya. area. Di Bangkok Business ini. area. Iya, betul. Nah, Iksan, selama 3 bulan ini di Bangkok Thailand, apa yang Iksan rasakan perbedaan antara market Thailand dan market Indonesia? Ini mungkin buat teman-teman Markplusers dan juga mungkin ex-Markpluser yang kita sebut sebagai teman-teman diaspora pengen belajar, mungkin beberapa yang ingin kerja di luar negeri juga, apa sih challenge-nya gitu loh. Iya, jadi memang challenge terbesarnya itu adalah bahasa. Bahasa Gitu, tidak gitu ya. sekedar bahasa, Iya sih. tidak sekedar ucapan, tapi juga huruf Tulisan. sekedar. Betul. Itu. Ya mungkin kalau overseas-nya mungkin let's say di Aussie atau di Singapura atau di Malaysia ya to be stay there, mungkin nggak terlalu challenge banget ya, mungkin karena bahasanya mungkin bahasa Inggris dan juga tulisannya juga masih Tulisan Latin, ya. Betul. Dan di sini mereka punya huruf sendiri. Urusan sekedar. Tapi emang kalau misalnya urusan bisnis juga masih pakai huruf Latin juga. Masih. Pakai huruf Thai juga. Iya, jadi memang untuk semua dokumen resmi itu mereka dokumen resmi ini ya, dokumen perusahaan mereka masih pakai huruf Thai. Namun mereka memfasilitasi dengan huruf Latin. Jadi ada huruf Latinnya. Tetapi yang utamanya yang masuk ke regulator, semua regulator ini di sini regulator kami ada 2. Ministry of Energy (MOE), satu lagi Body of Investment itu DBD. Oke. DBD. Nah ini yang kita selalu rutin lapor. Nah ini bahasanya dokumen dalam bahasa Thai. Namun kalau untuk bertransaksi dengan mitra kita tetap ada bahasa Inggris dan bahasa Thai. Tulisan Latin dan tulisan Thai. Harus ada tulisan Latin dan tulisan Thai. Tapi so far berarti apa selain sawadika, kapuna, apa lain yang bisa belajar? Iya. Nah, Oke, menarik. Tapi jangan khawatir, ini kalau misalnya hampir tiap minggu pasti ketemu orang Indonesia yang di sini just tip ya. Iya betul. Secara just tip kayaknya lebih banyak orang Indonesia yang datang ke Bangkok daripada orang Thailand datang ke Indonesia. Nah ini Iya sih? tantangan ini. Benar nggak? Tantangan buat kita nih. Kenapa bisa seperti itu? Walaupun di masing-masing teman-teman pasti punya bayangan kenapa gitu. Udah ada jawabannya masing-masing. Nah ini seperti Pertamina Lubricants Thailand masuk ke Thailand. Kita sebetulnya beroperasinya di sini Mas Tinus. Selain di Thailand juga ke Indochina, seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Indochina lah ya. Nah, di sini kita memposisikan dirinya sebagai challenger the big brand. Oh, oke. Challenger brand. Iya. Jadi brandnya sama, Fastron, yang dikenal, dan Enduro. Nah, kita jualan ini kalau misalnya untuk pelumas yang kalau di Indonesia itu yang sebetulnya termasuk yang high tire gitu ya, yang tire teratas itu kita jadi nggak jualan ya, untuk yang di consumer kita nggak jualan yang kayak mesran gitu. Oke. Jadi kita masuk segmen di high end, middle up, middle up. Kecuali kalau yang untuk industri. Oke. Nah, kemudian tadi balik pertanyaan Mas Yunus, kalau secara perilaku teman-teman di Thailand ini dan juga konsumernya hampir serupa dengan di Indonesia untuk yang market otomotif. Oke. Ya, hampir serupa. Kalau price sensitif memang ada price sensitif, namun di sini karena salah satu pusat otomotif di Asia. Betul. Nah, jadi semua segmen itu ada. Jadi untuk yang kelas bawah gitu, tengah, atas ada semua. Namun memang kalau kelas bawah dikuasai oleh pemain lokal. Dan kita nggak masuk di sana. Emang sengaja nggak masuk? Pertama memang nggak sengaja nggak masuk. Kemudian yang kedua kalau kita masuk itu kita berdarah-darah. Pasti berdarah-darah. Oke. Jadi secara resources kita juga mengukur. Jadi kita middle up. Nah, kemudian untuk beberapa segmen justru kita masuk bisa dapat marketnya tuh di niche market. Niche market dalam arti ya kayak untuk ya roda 2-nya atau ya enduro itu masuk ke penghobi drag race.
Oh. Ini agak unik ini gini. Oke. Jadi betul-betul harus kalau di marketnya harus ngulik gitu. Betul, Ya, betul. kita nggak Supaya bisa nemuin bener-bener celahnya yang mana gitu ya. Jadi kita nggak bisa pasang lubrikan di pasar, Di billboard atau di mana-mana bisa. ini karena memang marketnya adalah yang di segmen adalah dari targeted segmen market ya. Iya, kita kan mulai dari create awareness sampai dengan mereka bisa repeat buy dan juga sebagai advokasinya Pertamina. Oke. Nah, kemudian yang kedua ternyata di Bangkok ini sangat huge besar, mungkin kalau misalnya lipatan lebih besar daripada Jakarta dan cukup merata ininya kepadatan ininya. Oke. Kepadatan populasi kendaraan. Namun kita dapat marketnya justru yang bisa bertarung itu bukan di Bangkok, tapi pengelaju. Orang dari luar ke Bangkok. Orang dari Bangkok keluar. Nah, di sini kayak mobil-mobil double cabin van itu mereka mendapat insentif pajak dari pemerintah. Jadi mereka relatif harganya tuh lebih murah dari sisi pajak dari pemerintah, sehingga tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ingin mendorong UKM. I see. Iya, ini menarik ya, menarik Oke, ya. benar. Jadi sampai segitunya ya Sampai segitunya. untuk support UMKM di sini UMKM ya. di sini SME. Jadi teman-teman yang kalau misalnya mau masuk ke Thailand untuk UMKM, bikinlah yang selain bagus ya harus differentiate, dan juga dari sisi packagingnya harus minimal sama dengan yang packaging yang di Thailand, karena di Thailand itu packagingnya sangat menarik, bukan yang sekedar bagus tapi menarik, lucu gitu ya? kan. Iya betul, lucu. Karena orang sini kreatif ya kalau lihat dari sisi advertising dan segala macam, melihat billboard dan segala macam mungkin, dan juga nggak terlalu banyak aturan. Iya, seperti Iya kan, karena nggak terlalu banyak aturan, jadi industri advertisingnya itu jauh lebih kreatif karena tidak dibatasi lah, tidak banyak pembatasan seperti di Indonesia ataupun di Malaysia. Gimana? Malaysia juga banyak Asal disebut. Asal disebut. Iya kan. Iya. Kita ngomongin Southeast Asia. Terus apa lagi nih yang menarik kalau misalnya ngomongin market di Thailand? Nah, kemudian pemerintah di sini memang untuk kapital yang besar mereka sangat membuka seluas-luasnya. Ini ngomongin investasi, ngomongin investasi dari luar lah ya. Investasi dari luar. Namun kalau untuk yang SME, mereka cenderung memprotek. Nah, namun ini bukan berarti nggak ada kesempatan. Bukan dari kesempatan karena secara resource saya lihat sih, kita lihat di Indonesia tuh jauh lebih bagus gitu loh. Namun memang packagingnya ini yang di sini sangat unggul. Katakanlah misalnya kalau mereka menghidangkan makanan, hampir nggak pernah mereka menghidangkan makanan dalam keadaan tidak panas. Betul. Hampir tidak pernah. Pasti mereka menghidangkan makanan itu panas. Terus hangat, juga tampilan di plate-nya juga. Sajiannya itu side dish dan segala macam itu sangat diperhatikan banget sih sama mereka. Itu untuk yang bukan yang bagus banget ya, kan? Betul. Jadi kalau ngomongin soal marketing itu selain kontennya harus bagus, konteksnya itu sangat diperhatikan banget. Jadi orang Thailand itu nggak cuman ngomongin konten, betul nggak? Tapi konteksnya, jadi cara penyajian, packagingnya itu mereka juga menjadi satu hal yang perlu diconsider ketika mereka mau beli sebuah produk ataupun service gitu ya. Iya, betul. Even mereka pada saat mereka ini bisa kiriman nih, jualan, kemudian mereka kasih minuman berarti jual minuman gitu, es tebu gitu, es tebu. Mereka kasih ke kita, mereka pastikan itu bahwa itu tidak akan tumpah gitu. Jadi pada saat mereka memberi pun itu dia memperhatikan bahwa itu proper, nggak akan tumpah ataupun nggak akan ini kita menerimanya dengan kondisi baik. Itu yang contoh-contoh kecil gitu. Sangat diperhatikan banget ya. Oke. Jadi seperti itu udah embedded di dalam culture-nya mereka sendiri, dan itu itu ya harus dipelajarin beneran sih kalau untuk tahu culture-nya sini supaya produknya bisa diterima. Nah, kalau tentang produk-produk Pertamina yang sekarang Iksan pasarkan di Bangkok, kemudian di Thailand secara overall, adalah produk-produk ini yang ada di lubricants yang di belakang ini ya. Jadi Pastron dan juga Enduro. Nah, ini kan
memang dual di produk ini sedang masih mencari bentuk, tetapi kita sudah menemukan niche market yang dalam 2 tahun ini tumbuh 2 kali lipat untuk yang ini. Ya, tumbuh 2 kali lipat. Kemudian yang kedua untuk Fastron, secara awareness memang sudah lebih duluan dikenal, namun dilalah gitu ya. Sesudahnya memang Fastron diesel ini yang lebih jalan. Kenapa Fastron diesel? Karena tadi balik lagi konsumennya adalah otomotif niaga. Ya, otomotif niaga. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat tampilannya dia seperti mobil-mobil yang kelas Innova ini ya, kayak double cabin seperti itu ya. Ternyata mereka diesel. Nah ini yang akan digarap serius oleh Pertamina. Selain itu ada juga produk brand industri seperti Purali, kemudian Meditran. Nah ini yang kita masuknya itu justru bukan di Thailand, tapi ke Vietnam. Oke. Bentar. Kalau misalnya Ihsan ini sebenarnya nggak cuma Thailand ya? Ya, Thailand. I see. Oke. Jadi wilayah Indochina. Ya. Indochina. Jadi tapi office-nya di Bangkok. Office-nya di Jadi Bangkok. Santan lu pergi ke Kamboja, ke Vietnam, ke Laos, ke Myanmar. Betul. Oke, kalau misalnya diurutkan ya di luar Bangkok lah, kalau ngomongin Indochina dari sisi katakanlah potensial market overall ataupun untuk market lu lah yang lu tahu untuk lubricants. Setelah dari Thailand nomor 2-nya mana? Nomor 2-nya Vietnam pasti dong. Sebetulnya Vietnam betul. Pasti dong. Vietnam. Secara pertumbuhan ekonomi dan mungkin di sana juga dari sisi kendaraan bermotor. Iya, banyak banget. memang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Vietnam sama Thailand sebenarnya lebih gedean mana sebetulnya kalau misalnya dari size jauh lebih gede Thailand. Gede Thailand. Tidak ada apa-apanya gitu. Oh ya? Iya, betul. Oke. Karena kan di sini kan konsumsi paling besar itu kan untuk roda 4 ya. Roda 4. Mungkin kalau di Vietnam yang banyak roda 2 gitu. Namun Pertamina memberikan kebetulan masuk di Vietnam ini yang besar itu untuk industrial. Untuk industrial. Semen gitu kan, semen, kemudian turbin, seperti itu. Terus dari Vietnam? Kamboja yang lagi grow juga. Ya, sebetulnya orang-orang pada bilang Myanmar. Myanmar ini lagi grow, tapi kan secara politik mereka tidak masih belum stabil. Dan sebenarnya kalau ngomongin wilayah areanya Myanmar cukup luas ya. Tapi mungkin dari secara ekonomi masih belum, dan juga mungkin secara politik juga masih belum stabil. Kalau Laos gimana? Laos populasi penduduknya relatif kecil sih ya. Masih kurang ya? Iya, kurang. Kamboja sama Laos itu kalau lihat populasi penduduk sama fuel transportnya mereka relatif kecil. Jadi kalaupun kita masuk mungkin secara distribusi cost-nya itu nggak cengli lah, nggak ampuh lah ya. Oke, jadi nombok lah ya. Iya. Oke, jadi betul. Baik. Jadi masih sekarang konsentrasinya kalau ngomongin Indochina, Thailand, Vietnam. Thailand, Vietnam, kemudian sambil Kamboja sama Myanmar. Sama nunggu Myanmar. Iya. Nah, kita sebetulnya kan juga nembak ke market Taiwan. Market Taiwan, kita jual blue base oil ke Taiwan seperti itu. Dari sini? Kebetulan dari Jakarta. Jadi untuk penjualan baik di Thailand maupun di Vietnam itu ada yang dari Thailand, dari Bangkok, yang Ayutthaya itu, dan ada juga yang direct dari Jakarta. Gitu. Jadi kita akan lihat mana yang paling efisien aja. Bisa dari sini, bisa dari Jakarta. Iya. Jalur distribusi yang paling efisien itu yang mana? Berarti di sini udah produksi ya? Produksi, Fastron kita produksi di Thailand. Di Thailand. Fastron produksi di Thailand. Untuk memenuhi pasar di Indochina plus nanti bisa juga ke Taiwan ini. Iya, betul. Untuk memenuhi pasar terutama di Thailand dulu ya. Karena kita belum ketemu satu promosi harga yang bagus gitu ya untuk dari pabrik ke Vietnam ataupun ke luar Thailand yang harganya lebih murah. Tetap lebih murah kalau kita dari Jakarta ternyata. Iya.
Iya, tapi ini ya cyclical ya, dalam arti bisa jadi nanti suatu saat kita ininya akan lebih murah dari daerah. Iya. Oke. Karena kalau misalnya dari Indonesia kan kita pakai kapal ya besar. Betul. Ya. Jadi mungkin dari secara per liternya kapasitasnya ya, jauh per liternya rendah. lebih betul pembagiannya. Iya. Oke. Mungkin dari segi capacity ya. Iya, Secara capacity. Oke. Nah, balik lagi ke Iksan, di sini ada berapa total karyawan di sini, San? Oh iya, total karyawan di sini sekitar 60. Banyak juga ya? Banyak. 60, tapi memang Hmm. yang bikin banyak itu di pabrik itu sekitar 40 orang. 34 orang. Kemudian kalau yang di headquarter yang di Bangkok ini ada sekitar 15. Nah, di antara 15 ini staf lokal termasuk saya 4 orang. Yang dari Indonesia 4 Dari orang? Indonesia orang. Dari Indonesia Oke. betul kan? Dari Indonesia berarti yang Pertamina semua ya. 4 orang termasuk saya. Sisanya dari hire dari lokal. Oke. Dan mereka mostly kalau yang di headquarternya itu bisa bahasa Inggris, walaupun kadang-kadang campur-campur sama bahasa lokal. Tapi kalau yang di pabrik absolutely yang bisa bahasa lokal cuma 1 orang. Bahasa Sisanya Thailand? bisa, iya. Oh, tapi Iya. orang Indonesia bisa bahasa Thailand itu maksudnya? Enggak, bukan ya. Kalau yang di pabrik itu orang Thailand semua dan Orang mereka Thailand semua. bisanya bahasa Thailand aja, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, bukan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa Oke. bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Cuma 1 orang yang bisa bahasa Inggris atau 1,5 orang yang bisa ngerti ngomongnya kayak gimana, Cek? Apa kendala bahasa sekali lagi ya? Iya, kendala bahasa. Oke. Nah, San, ngomongin brand-brand Indonesia yang udah masuk ke Thailand, selain Pertamina, kalau nggak salah ada perkumpulan orang-orang pengusaha ataupun ya bukan pengusaha lah ya, lebih orang-orang eksekutif dari Indonesia yang ada di Thailand. Oh iya, sedikit cerita nih teman-teman. Kemarin baru election, kebetulan saya terpilih sebagai chairman. Wow. Chairman NTCC ini seperti Kadin ya. Oke. Kadin Indonesia yang di Thailand. Jadi Oke. Apa itu singkatannya apa? NTCC Indonesia Thai Chamber and Commerce. Indonesia Thai Chamber and Commerce. Iya. Oke, jadi itu memang anggotanya adalah orang-orang dari Indonesia, orang-orang Iya. Indonesia yang ada di Thailand yang membawa brand-brand Indonesia ke sini. Produk-produk Indonesia. Kedua belah pihak. Jadi Oh, oke. jadi kedua belah pihak. Jadi bisa membernya bisa jadi adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang di Thailand, yang mereka bisnis di Thailand, Ataupun dan juga perusahaan Thailand yang ada di Indonesia. Oh, oke. Itu Iya. sudah berapa lama? Nah ini mungkin saya kan mau pesan yang kelima ya. Yang kelima ini mungkin lebih dari 10 tahun ya. Oke. Dari 2012 apa ya? Dan Iksan baru kepilih jadi chairman ya? Chairman ya. Wow, Jadi congratulations. kalau misalnya ada teman-teman yang mau bisnis langsung sini. Betul, ini peluang buat teman-teman ex Mac Plusers ataupun Mac Plus Search juga yang sekarang masih aktif pengen punya bisnis ada di Thailand tapi bukannya justice pasti ya. Iya. Jadi Bukan bisnis banyak. justice yang di Pratunam. Iya. Tapi kalau misalnya mau bring your brand atau produknya ke Thailand gitu, bisa tanya-tanya. Kebetulan Iksan juga as a chairman di asosiasi tersebut yang bisa bantu pastinya dan Iya. networknya lebih banyak. Lebih Kalau dari banyak. sisi jumlah, ada berapa jumlah atau gini deh, lebih banyak orang pengusaha Indonesia, anggota dari Indonesia yang punya bisnis di Thailand ataupun perusahaan Thailand yang punya bisnis di Indonesia? Sebetulnya kalau kita punya member tuh 60 ya. 60 member itu lebih banyak perusahaan-perusahaan ini belum termapping secara jelas tapi jumlahnya 60, lebih banyak perusahaan-perusahaan Thailand yang di Indonesia. Nah, Indonesia membernya. Kemudian yang kedua member-member yang orang Indonesia di Thailand ini belum banyak yang small medium enterprise belum banyak, jadi masih perusahaan-perusahaan besar, misalnya Pertamina, Lubricants, Garuda, Samudra Indonesia, kemudian ada dulu ada Polytron, kemudian ada lagi ada beberapa lagi saya agak lupa, tetapi memang ada beberapa, jadi memang lebih banyak perusahaan-perusahaan Thailand yang operate di Indonesia. Oke. Nah, kemudian
kita akan coba aktifkan sampai ke titik 200 member gitu. Ternyata ini baru tahu juga asosiasi seperti ini banyak di Thailand ini. Antar negaranya Antar negara. ataupun yang Indonesia. Jadi Tapi misalnya- kalau Indonesia Thailand cuma ini doang Iya, kan. Indonesia Thailand ini doang. Pasti. Tapi ada Chambers Singapura Thailand. Malaysia. Chambers Jerman Thailand. Chambers Belgia Belgia. Thailand. Ah. Chambers Japan Thailand. India dan Thailand. Dan mereka berebut untuk memasarkan kerjasama dan juga berebut member juga. Pastinya. Berebut member juga. Jadi mereka akan mengundang pengusaha Thailand untuk invest di negaranya. Iya, dan itu berebut dan juga sangat aktif. Nah ini betul-betul mohon bantuan ya teman-teman. Jadi Mereka sangat- jangan kalah gitu. Iya, sangat challenge ya. Apalagi kalau bisa dilihat Iya. kan pasar-pasar. Ya sebenarnya nggak jangan cuma dilihat sebagai bangsa Indonesia sebagai bangsa pasar Pasar, aja iya. ya, tangkap potensi dan segala macamnya. Dan juga please juga kalau misalnya teman-teman kalau misalnya sudah punya peluru yang cukup banyak, kalau misalnya pengen ngembangin produknya atau bisnis dan jasanya ke Thailand bisa dibantu gitu ya. Iya, bisa dibantu. Jadi memang Thailand ini semacam melting pot-nya perdagangan trade di Asia dan di dunia ya. Nah itu yang salah, sedangkan Indonesia dan Thailand dan juga Malaysia, gitu kan Malaysia kan punya kedekatan kultural. Nah ini salah satu kompetitif advantage kita juga. Ya betul. Seperti itu. Kalau bahasa kan tanyakan di Samsung gitu aja sih. Sama ya. Oke. Karena kalau orang dagang kan itu aja udah. Siap. Kesan mungkin buat pesan buat teman-teman diaspora ataupun buat Markplusers yang mereka pingin ada kesempatan pengen kerja dikasih promosi kerja di luar Indonesia gitu. Kemudian peluang-peluang apa seperti apa yang lebih ke persiapan mental as seorang marketer apa aja sih yang perlu mungkin bisa kasih tipsnya sebelum kita tutup perbincangan kita. Pertama mungkin harus happy. Harus happy, begitu sampai sini happy semuanya buka gitu. Pertanyaannya happy. Iya, udah happy apa enggak? Happy apa enggak? Happy. Begitu sekian hari, ternyata ini banyak tantangannya nih. Jadi pertamanya happy, ternyata happy. ketika dimasukin, harus. Oke. Kemudian yang kedua memang peluang di sini terbuka, luas. Kemudian kita cenderung saling membantu. Perusahaan yang bisa di Thailand ini saling membantu dan MSC itu sangat mensupport karena ada beberapa negara lain itu yang justru antara Chambers dan dari government itu cenderung bersaing, kalau kita sangat mensupport. Justru kalau yang kita saling bekerja sama, saling melengkapi lah ya, bukan saling pengen kelihatan menonjol. Kita saling melengkapi. Nah kemudian dari sisi biaya kan lumayan saat ini masih murah lah ya, di angka 1,6 kalau misalnya ekonomi kelas gitu kan, tapi kalau misalnya yang udah Garuda mungkin di angka 3 juta, tapi mereka dapat free bagasi, jadi secara harga juga masih masuk lah, jadi kalau untuk bisnis gitu. Nah kemudian juga akses juga sangat gampang. Di sini kan ada BTS segala macam, peta segala macam, dan kami juga bisa jadi membantu. Jadi hubnya di NTCC bisa menjadi hub teman-teman di mana yang sangat berminat di Indonesia gitu. Itu sih Mas Dinos. Thank you banget San. Oke teman-teman, kita sudahi dulu. Terima kasih karena kita ntar lagi mau makan tom yum lebih dahulu. Sini ada tom yum, ada pad thai, ada somtam. Udah mulai hafal ini. Oke, San, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga sudah mensupport celebrationnya Pak Hermawan ke 76 nanti hari ini dan besok. Kita akan bareng-bareng untuk bersama-sama untuk celebrate di salah satu kuil ya di Bangkok. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di edisi spesial ini. Oke. Wah ini Pertamina Meditran SX. Markpluser harus ingat ini sudah sampai di Thailand. Lu promosi pakai bahasa Thailand. Waduh, nggak bisa, gue harus lagi.
Oke, thank you semuanya, Bang. Jangan lupa pakai Pertamina Meditran SX.